Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio ya, mantan cleaning service yang terprofesi menjadi cover boy, tapi hanya sampai di office boy ya. Udah gitu dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif. Wah, itu. Dan kemudian kita coba banding setir menjadi guru bimbel dan bubar. Nah, sekarang coba menjadi content creator alias YouTuber. Dan insya Allah ini nantinya akan awet ya, oke. Jadi mohon doa restunya dari sahabat Rasa Hidup, oke. Nah, pada episode kali ini saya akan melanjutkan selayang pandang gitu kan, selayang pandang tentang kimia gitu kan. Nah, kemarin udah beberapa dibahas tentang reaksi asam basa, kemudian pengenalan kimia dalam kehidupan sehari-hari, terus kemudian saya juga telah terangkan bahwa kimia itu adalah sahabat kita, sahabat manusia, jadi jangan dimusuhi gitu ya, jangan dihindari gitu kan, karena kimia itu adalah bagian dari kita. Kita ini adalah kimia gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, kemudian kimia itu telah dirancang oleh Allah itu untuk menjadi jodoh kita kan, jodohnya manusia gitu kan. Jadi jodoh itu nggak cuman pasangan hidup, tapi juga kimia itu adalah jodoh kita loh. Kok bisa gitu ya Pak Tio, kenapa kok kimia itu jodohnya kita gitu, kenapa gitu kan? Ya karena belajar kimia itu gampang dan menyenangkan gitu kan, seperti itu ya. Jadi jauhkan, sekali lagi jauhkan pikiran bahwa belajar kimia itu susah gitu. Kimia itu hanya untuk orang-orang jenius gitu kan. Kimia itu untuk orang-orang yang hebat gitu kan. Tidak perlu kimia itu harus orang yang jago kimia, tidak ya. Semua asal kita mempelajari gitu, dan bersama Bapak Tio di channel Rasa Hidup itu insya Allah segala sesuatu yang sulit-sulit itu menjadi mudah gitu kan. Gitu. Karena kata firman Allah juga kan, bahwa kalau kita ingin mempermudah urusan manusia, maka urusan kita juga akan dipermudah gitu kan oleh sang kholik. Oke, begitu. Jadi ingat, kimia itu jodoh kita, kita itu kimia, kimia itu sahabat manusia gitu ya. Jadi jangan dimusuhi. Belajar kimia gampang dan menyenangkan. Oke. Nah, pada episode saling pandang kali ini ya, kita masih belum membahas materi kimia di tingkat dasar, menengah atau lanjut ya, karena ini masih yang level-level 1 ya, masih ibarat naik mobil masih gigi 1 ya, jadi belum sampai gigi 5 biar nggak terbang gitu kan. Jadi perlu kita perhatikan bahwa sesungguhnya kita setiap hari berhadapan dengan yang namanya kimia kan. Eh, Berbicara tentang kimia itu tidak akan jauh dari yang namanya materi ya gitu kan. Materi itu identik dengan kimia. Materi di lingkungan kita itu juga merupakan zat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita gitu kan. Eh, Kenapa? Kalau kita perhatikan, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah ditundukkan oleh Allah untuk manusia gitu kan. Kenapa? Karena memang Allah merancang bahwa manusia ini menjadi pemimpin khalifah ya di bumi gitu, bahkan di alam semesta gitu. Jadi sama Allah itu alam semesta itu ditundukkan ya, ditundukkan untuk kepentingan manusia gitu. Jadi sebaiknya kita bersahabat dengan uh, kimia untuk memahami bagaimana Allah menundukkan alam semesta untuk kita gitu kan. Kita pelajari secara pelan-pelan dari yang paling gampang gitu ya, sampai yang nanti gampang gitu. Jadi bukan yang paling sulit, jadi dari yang paling gampang kemudian uh, sangat mudah dan mudah gitu, atau gampang, jadi tidak ada yang sulit, oke. Nah, yang paling gampang adalah untuk belajar kimia, kita akan pelajari aktivitas keseharian kita uh, yang berhubungan dengan kimia. Nah, saya ingin menyanyikan satu lagu ya. Lagu ini ya diciptakan ya oleh Pak Suryono ya. Jadi ciptaan Pak Suryono, Pak Suryono. Nah, kalau cuma saya ngomong Pak Suryono mungkin bingung, wah itu Pak Suryono siapa tuh gitu kan. Nah, Pak Suryono itu mungkin kalau saya sebut nama lainnya itu kenal ya. Jadi Pak Suryono itu kalau eh, zaman dulu orang menyebutnya Pak Kasur ya. Jadi ada Bu Kasur, ada Pak Kasur. Nah, jadi Bu Kasur dan Pak Kasur itu terkenal dengan lagu-lagu ciptaan untuk anak-anak ya. Jadi beliau berdua mendedikasikan eh, seluruh hidupnya untuk membahagiakan anak-anak di Indonesia gitu kan. Ketika orang tua yang lain itu menganggap remeh masa depan anak-anaknya gitu. Jadi Pak Kasur dan Bu Kasur. Nah, Pak Kasur ini
itu adalah Pak Suryono ya. Nah, salah satu lagu ciptaannya itu adalah lagu. Nah, eh, suara saya rada jelek tapi jangan di itu ya, jangan ditertawakan ya. Mudah-mudahan jadi enak. Jadi gini kan, mungkin sahabat Rasi itu pernah dengar gini kan lagu ciptaan Pak Kasur atau Pak Suryono gitu kan. Bangun tidurku terus mandi, ya, tidak lupa menggosok gigi gitu kan. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, itu yang lagu resminya. Nah, ternyata kesini sininya itu kan sama anak-anak kecil, namanya anak kecil gitu ya, suka ditambah-tambahin gitu kan, ditambah-tambahkan nih membersihkan tempat tidurku, bantal guling bau pesing, bantal guling bau pesing, seperti itu gitu. Nah, eh, saya sangat salut dengan Pak Kasur ya, Pak Suryono. Jadi beliau menciptakan lagu ini itu dengan filosofi yang sangat baik gitu kan, yang tidak semua orang itu bisa eh, menciptakannya gitu. Kenapa filosofi? Nah, filosofinya berhubungan dengan materi kimia, dengan pelajaran kimia akan kita bahas gitu kan. Coba kata-kata di kalimat pertama ya, bangun tidur ku terus mandi gitu. Nah, bayangkan ketika kita bangun tidur itu di dalam tubuh kita sebenarnya pada saat kita tidur sampai kita bangun itu di dalam tubuh kita itu terjadi reaksi-reaksi kimia ya gitu kan, metabolisme kimia terus dan lain-lain gitu kan. Nah, dari reaksi-reaksi ini itu akan menghasilkan eh, rasi-rasi hasil-hasil kimia yang harus kita buang gitu kan, dan harus kita buang karena kalau itu tetap tertahan di dalam tubuh itu berbahaya, jadi harus segera dikeluarkan. Nah, karena sifatnya harus segera dikeluarkan, maka begitu kita bangun tidur maka kita tadi itu kan bangun tidur kok terus mandi, jadi kita harus mandi karena dengan kita mandi segala macam kotoran yang menempel di badan kita itu akan bersih ya. Mandi menggunakan sabun itu bahan kimia gitu kan, senyawa kimia. Kemudian pakai sampo senyawa kimia. Menggunakan odol atau pasta gigi gitu kan, nah, itu juga bahan kimia gitu kan. Terus kemudian biasanya kalau kita bangun tidur sekalian itu kan mengkosongkan ginjal gitu kan, nah gitu kan, BAB kecil gitu kan. Nah, itu kan mengeluarkan racun di dalam tubuh kita ya. Mengeluarkan racun di dalam tubuh lewat ginjal. Nah, itu juga bagian dari proses kimia. Jadi memang keseharian kita tidak lepas dari kimia. Terus lanjut yang berikutnya, bangun tidur ku terus mandi, habis mandi ku tolong ibu. Nah, ini contoh anak yang berbakti gitu. Eh, Pak Kasur dan Bu Kasur itu saya sangat yakin eh, beliau itu seorang yang soleh sehingga sangat menghargai orang tuanya. Karena itu eh, bentuk penghargaan dalam orang tuanya dituangkan dalam bentuk lagu itu tadi, habis mandi ku tolong ibu gitu kan. Kita kan kalau kata Rasul itu kan kedudukan ibu sangat tinggi kan. Ketika kita ditanya siapa yang paling kita paling sayang ya kan, Rasul bilang kan ibu, ibu, ibu ya, ibu 3 kali baru bapak. Jadi ibu ini sangat mulia. Nah, bentuk penghargaan mulia inilah maka diciptakan dalam bentuk lagu gitu kan. Habis mandi ku tolong ibu. Jadi ketika kita habis mandi terus suci, bersih, hal yang paling diingat oleh Pak Suryono adalah menolong ibu gitu kan. Ini sungguh mulia sekali gitu kan. Salut buat eh, Pak Suryono gitu kan. Nah, atau Pak Kasur gitu kan. Nah, jadi setelah habis mandi ku tolong ibu gitu kan. Filosofi untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang lagu berikutnya, habis mandi ku tolong ibu. Nah, apa yang harus ku tolong dari ibu? Membersihkan tempat tidurku. Ketika kita kecil, ketika kita tidak bisa apa-apa, maka yang beresin kasur atau tempat tidur kita siapa? Tentu ibu. Bapak bagaimana? Bapak kan kerja gitu kan, cari uang ya kan. Pasti ibu gitu kan. Jadi ibu yang eh, pertama kali ngurusin kita gitu kan. Nah, jadi setelah kita dewasa, nah sebagai bentuk terima kasih kepada ibu, maka sebelum ibu membersihkan tempat tidur, maka kitalah yang membersihkan. Makanya diciptakan lagu ini, membersihkan tempat tidurku, supaya ibu tidak perlu repot-repot. Lagi-lagi itu perbuatan mulia gitu untuk seorang anak yang menghargai ibunya gitu kan. Dan di samping menghargai ibunya, ini juga mengandung filosofi kimia juga, membersihkan tempat tidur. Jadi ketika kita tidur itu kita sangat menghasilkan kotoran-kotoran ya gitu kan. Mungkin beberapa ada yang mengeluarkan cairan dari mulut, atau lebih sering disebut apa yang namanya, saya nggak tega ngomongnya ya, sahabat tahu sendiri lah pokoknya gitu kan. Dan itu eh, mengandung kuman, virus dan bakteri yang sangat banyak, sehingga kalau kita hirup, wah itu berbahaya. Saya sarankan jangan dilakukan gitu kan, cukup dibayangkan, bahkan kalau perlu tidak perlu dibayangkan. Oke.
Nah, jadi itu kan kotoran-kotoran. Nah, itu harus dibersihkan kan, cairan-cairannya dari mulut itu. Nah, belum lagi kalau kita mungkin kalau anak kecil dulu suka masih apa ya, ngompol ya, kalau udah dewasa enggak. Tapi nah, itu kan merupakan proses kimia yang harusnya ditaruh di toilet tapi di kasur gitu kan. Karena kita masih kecil ya, kalau udah gede jangan, itu berbahaya. Jadi itu reaksi-reaksi kimia yang harus dibersihkan di toilet tapi terjadi di kasur. Nah, akhirnya kan kasur harus dibersihkan ya. Kemudian lanjutannya ya kan, yang ini kelihatannya guyon tapi setelah saya pikir-pikir ini mengandung filosofi tingkat tinggi. Bantal guling bau pesing, bantal guling bau pesing gitu kan. Nah, jadi bantal kita, guling kita itu kan bau pesing. Tidak hanya bau pesing tapi bau yang tadi itu ya, gara-gara apa, tercipta cairan dari mulut yang saya tidak tega untuk menyebutnya gitu kan. Jadi cukup dipahami aja gitu. Nah, itu juga baunya sangat aneh dan membuat puyeng gitu kan. Jadi harus segera dibersihkan karena mengandung virus dan bakteri gitu. Belum lagi yang lain-lain gitu kan, kotoran-kotoran gitu kan. Jadi itu harus dibersihkan, dan itu semua adalah reaksi kimia gitu kan. Jadi dalam lagu ciptaan Bapak Kasur ini filosofinya bagus ya, anak yang berbakti kepada orang tua. Terus juga ada reaksi-reaksi kimia yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan takut kimia tapi bersahabatlah dengan kimia gitu, karena kita itu adalah kimia, kemudian jodohnya manusia itu adalah kimia gitu kan. Jadi kita harus memahami kimia gitu kan. Kalau belajar kimia mungkin pusing nanti, tapi kalau memahami insya Allah mengerti gitu kan, karena paham ya, bukan ngapalin ya gitu. Kenapa kita harus memahami kimia? Kenapa kita harus mempelajari kimia? Karena dengan mempelajari kimia itu sama saja kita mentadaburkan ciptaan Allah gitu kan. Kenapa kita mentadaburkan ciptaan Allah? Karena dengan mempelajari kimia kita akan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Sang Kholik ya, kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menyegarkan kemampuan otak dalam menganalisa suatu informasi-informasi gitu kan. Jadi dengan belajar kita jadi segar otak kita. Karena kalau kita nggak belajar, apa sih ini, bingung. Nah, dengan kita mempelajari ilmu kimia, nanti kita otak kita akan disegarkan oleh pikiran-pikiran baru gitu yang selama ini kita tidak tahu gitu. Oh, ternyata begitu ya, seperti itu. Dan dengan belajar kimia kita juga memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan teknologi ya. Nggak usah teknologi sederhana aja gitu kan. Kalau teknologi tingkat lanjut itu buat yang kuliah gitu, buat yang masyarakat umum yang sehari-hari cukup dengan menggunakan teknologi yang sederhana gitu kan. Atau lebih kenal katanya apa, teknologi tepat guna gitu. Jadi sederhana tapi ampuh gitu ya. Oke, nah jadi itu perlunya kita belajar kimia gitu kan. Nah, setelah kita menguasai ilmu kimia ya, jangan cuman dipraktekkan doang, jangan cuman dihafalin atau dipahami, tapi harus diaplikasikan, dipraktekkan gitu kan. Nah, ada banyak contoh kimia sederhana dan bisa dipraktekkan secara real. Nah, saya tidak akan memberikan banyak, nanti takut kalau kepanjangan kepalanya keriting gitu kan, atau keribu. Jadi saya bikin yang satu aja gitu kan, satu, tapi dengan satu itu oh ya paham, ternyata memang kita harus belajar kimia gitu supaya kita bisa mengikuti irama alam semesta. Wah, keren kan, irama alam semesta. Nah, satu contoh misalnya pada saat kita keracunan makanan, kalau yang nggak tahu kan bingung, wah ngapain kan, yang ada yang kepalanya dipukul-pukul ya, mulutnya dipukul, ada yang perutnya dipukul biar keluar racunnya gitu kan. Padahal kalau kita mempelajari kimia terapan yang sederhana itu mudah gitu kan. Jadi kalau kita keracunan makanan pada saat kita di rumah ya, kalau misalnya kita di rumah sakit enak ada dokter, kalau di jalan kita bisa minta tolong orang, tapi pada saat kita sendirian atau berdua ya gimana gitu cari orang, giliran ketemu ntar udah lewat gitu kan. Jadi tanpa harus mencari orang, tanpa harus mencari dokter, kita lakukan tahapannya apa, langkah pertamanya itu kita melakukan pertolongan pertama ya pada saat kita keracunan sebelum kita memanggil dokter ya. Yang pertama adalah ketika kita keracunan makanan nih pada saat di rumah ya, maka kita bisa melakukan tips cepat mengatasi keracunan makanan ya. Pertama, cukupi kebutuhan mencukupi kebutuhan cairan tubuh ya. Pada saat kita keracunan makanan biasanya kita mengalami diare atau
muntah dan itu jumlahnya besar-besaran. Nah, artinya kita mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Nah, ketika kita mengeluarkan cairan dalam jumlah banyak, itu kita harus segera menormalkan cairan itu dengan cara ya apa yang sudah keluar harus kita masukkan lagi. Tapi bukan berarti kita yang keluar kita masukkan seperti itu ya, tapi maksudnya apa yang sudah terlanjur keluar, nah nanti kita ambil dengan cara mencukupi kebutuhan cairan yang tubuh yang tadi keluar. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara minum air putih yang banyak gitu kan. Nah, itu salah satu caranya kan, mengembalikan cairan tubuh yang hilang dengan banyak minum air putih ya. Untuk apa? Untuk mencegah dehidrasi gitu kan, mencegah dehidrasi. Kemudian selain air putih, kita juga bisa melakukan alternatif lain berupa mengkonsumsi minuman elektrolit ya, jadi minuman elektrolit itu minuman yang ada ion-ionnya, yaitu kalau kita ke mall-mall, nah itu kalau ke warung setahu saya agak susah ya. Jadi itu di mall-mall ya, itu tapi di beberapa warung itu juga ada sih. Itu cari aja gitu minuman elektrolit gitu kan. Merek apa aja bebas ya. Yang penting kan minuman elektrolit. Nah, itu bisa untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Terus apalagi? Makan makanan yang banyak mengandung kuah atau sop ya. Sop apa aja gitu kan. Itu bisa untuk menetralkan racun. Karena sop itu berarti kan banyak airnya. Nah, itu bisa untuk mengembalikan cairan kita yang hilang gitu kan. Seperti itu ya kan. Nah, caranya itu untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang, jangan langsung ditenggak. Wah, ini biar cepet langsung tenggak, nanti takutnya keselak malah lewat. Jadi caranya minum perlahan-lahan ya. Minum perlahan ya, kemudian sedikit ya, sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung ditenggak, tapi sedikit-sedikit. Nah, tapi sering ya, jangan sedikit jarang gitu. Jadi sedikit, pelan-pelan tapi sering gitu kan. Agar tidak mual sampai habis gitu ya. Seperti itu insya Allah itu bisa mengatasi keracunan itu. Nah, kemudian yang kedua, memilih jenis makanan yang tepat gitu kan. Pilih jenis makanan yang tepat. Bukan memilih jenis makanan yang tepat, bukan memilih jenis makanan yang kita suka ya. Kita suka kadang kan itu sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi karena kita suka minum gitu kan. Misalnya minuman bersoda gitu kan, alkohol gitu kan. Itu untuk tubuh kurang bagus. Nah, tapi kan kita suka gitu. Nah, jadi bukan suka tapi yang tepat. Kadang kita nggak suka tapi itu tepat ya, itu yang perlu kita minum gitu. Nah, apa sih jenis makanan yang tepat untuk orang yang keracunan makanan gitu kan. Nah, syaratnya ini adalah makanan yang tepat itu adalah makanan yang mudah dicerna gitu kan. Mudah dicerna tubuh ya. Kemudian rendah lemak gitu kan. Mudah dicerna, rendah lemak. Karena kalau lemak yang tinggi itu buat orang yang habis keracunan itu organ tubuh kita, terutama organ pencernaan itu agak sulit mengolah. Jadi supaya gampang itu yang lemaknya rendah gitu ya. Seperti itu, rendah lemak. Nah, selain rendah lemak juga harus rendah serat. Jadi rendah lemak, rendah serat, rendah serat, kemudian rendah bumbu. Jadi maksudnya bumbunya sedikit. Kadang kan supaya makanan enak itu bumbunya macam-macam gitu kan biar enak. Ya memang enak, tapi sebenarnya itu untuk tubuh kurang bagus. Yang sedikit aja gitu kan. Bahkan kalau perlu tawar, itu tawar lebih bagus. Cuma kadang kalau tawar kan rasanya hambar. Jadi ketika kita makan aneh aja gitu kan. Jadi ada rasa dikit gitu kan biar kita makannya semangat, tapi juga jangan banyak-banyak jadi supaya tidak berbahaya, terutama untuk yang keracunan. Kalau kita tidak keracunan, bumbunya banyak nggak ada masalah gitu. Kalau bisa bumbunya sedikit, tapi kalaupun kita hobinya banyak nggak ada masalah selama tidak keracunan. Tapi kalau kita keracunan itu sangat disarankan untuk yang rendah bumbu ya, supaya mudah diolah oleh tubuh sehingga keracunannya cepat hilang gitu. Jadi rendah bumbu, bukan tidak boleh pakai bumbu, jadi sedikit aja gitu kan supaya menghilangkan rasa tawarnya aja gitu kan. Kemudian yang ketiga, hindari makanan pedas ya kan. Nah, pada saat keracunannya, kalau kita nggak keracunan makan pedas nggak apa-apa gitu. Hindari makan pedas jika keracunan. Kalau nggak keracunan nggak apa-apa, hindari makan
pedas, makanan yang pedas ya. Kemudian dan berminyak, makanan pedas, berminyak, kelihatannya berminyak, makanan pedas berminyak. Kemudian juga yang hindari makanan yang mengandung asam ya. Makanan yang mengandung asam, kemudian juga sama kafein dan alkohol gitu kan. Kafein dan alkohol. Nah, untuk yang kafein dan alkohol, walaupun kita sehat segar bugar, itu disarankan sebaiknya tidak. Tapi kalaupun kita kepengen karena kecanduan, ya dikit-dikit aja ya. Segala sesuatu yang dikit itu nggak ada masalah. Sungguhnya ketika zat asing masuk ke dalam tubuh, nah maka itu imun kita akan menganggap ini sebagai sesuatu yang harus diusir ya, disingkirkan. Nah, jadi bisa gitu. Tapi dalam jumlah kecil ya, dalam jumlah cukup, dalam jumlah standar. Racun atau makanan yang masuk ke dalam kita yang mengandung racun itu imun kita itu bisa menetralkan. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, nah itu akan kebablasan gitu kan, atau overdosis. Nah itu kewalahan itu kan imun kita gitu, karena kebanyakan. Jadi kalau jumlahnya sedikit itu nggak ada masalah gitu kan. Jadi bukan dilarang, ya boleh, tapi jumlahnya sekedarnya, jangan berlebihan. Apa itu kafein dan alkohol gitu. Nah itu dalam kondisi sehat. Nah kalau dalam kondisi oke, itu kita harus bisa minum. Oke, nah itu salah satu aplikasi kimia terapan, kimia sederhana dalam kehidupan sehari ya, bagaimana mengenai keracunan. Oke, itu. Nah nanti kalau pengen tahu lebih lanjut gitu kan, nanti bisa dipelajari di kimia selain pandang yang episode berikutnya gitu. Oke, demikian tips dari saya. Belajar kimia itu mudah dan menyenangkan, gampang gitu ya, jangan dijauhi. Oke. Mudah-mudahan orang tua murid paham ya, sehingga siswanya nanti bisa sedang belajar kimia dan berprestasi di kimia gitu. Oke, demikian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di kolom komen, dan tekan tombol lonceng gitu supaya kita ada pembaruan informasi gitu. Oke, demikian. Terima kasih dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.